Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Agus Pujianto, SPD MPD. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang peraturan permainan bola tangan dengan anggota kelompok. Pertama dari Rizky Mangku Indra Loka, yang kedua ada Evin Afriansah, yang ketiga ada Alvita Fatih Indratna, yang keempat ada Anggoro Hendro Rencoko, yang kelima ada Gila Khairul Alvan, dan yang terakhir ada Septian Dwi Yusdiantara. Peraturan permainan bola tangan indoor. Yang pertama ada ukuran lapangan dengan panjang garis samping 34 sampai 44 meter, lebar garis gawang 18 sampai 24 meter, lebar gawang 3 meter, tinggi gawang 2 meter, jari-jari lingkaran pertama yang berada di depan gawang 6 meter, jari-jari lingkaran kedua yang berada di depan gawang 9 meter, jari-jari lingkaran tengah lapangan 1,80 meter. Jumlah pemain ada setiap regu terdiri dari 7 pemain. Waktu permainan untuk kelompok putra 2 kali 35 menit, istirahat 10 menit. Untuk kelompok putri 2 kali 20 menit, istirahat 10 menit. Cara memainkan bola. Setiap pemain diperkenankan membawa atau memantulkan bola sebanyak 3 langkah serta menguasai bola selama 3 detik. Mengambil bola dengan satu tangan terbuka dan dari tangan lawan. Ketiga ada merintangi pemain lawan dengan tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu peraturan bola. Peraturan bola. Yang pertama, bola terbuat dari kulit sebelah luar dan di dalam dari karet. Harus satu warna, bundar, dan tidak boleh dipompa terlalu keras. 2. Syarat bila untuk putra dan putra junior, keliling bola 58 sampai 60 cm. Berat bola 425 sampai 475 gram. Dan syarat bila untuk putri dan putri junior serta anak-anak, keliling bola yaitu 34 sampai 56 cm, berat bola 325 sampai 400 gram. Nah, yang ketiga, pada tiap-tiap pertandingan resmi, maka harus ada 2 bola yang terdaftar atau didaftarkan. Bola-bola ini diteliti oleh wasit dan ditetapkan mana yang akan dipakai. 4. Dalam pertandingan bola dapat ditukar dalam keadaan tertentu. Seluruh pertandingan dilakukan dengan bola yang sama selama mungkin. Bola ditukar dengan yang lain apabila bola dalam tidak kelihatan pecah atau bola terlempar ke tempat lain yang jauh dan tak terjangkau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, selanjutnya yaitu ada peraturan pemain. Peraturan pemain yang pertama, tiap regu terdiri dari 11 pemain. Yang kedua, dalam suatu pertandingan setiap regunya paling sedikit harus ada 8 pemain. Sampai akhir waktu bermain jumlah ini dapat ditambah sampai dengan 11 pemain. Jadi banyaknya pemain suatu regu dalam pertandingan menjadi kurang dari 8. Maka permainan diteruskan. Wasit dapat mengakhiri pertandingan apabila salah satu regu tidak memenuhi ketentuan jumlah pemain. Yang ketiga, mengganti pemain yang luka di waktu pertandingan berjalan dapat dilakukan untuk menjaga gawang dan satu pemain lapangan. Keputusan mengenai hal ini hanya terletak pada wasit atau lemparan bebas. Dan yang keempat, setiap pemain yang memasuki dan meninggalkan lapangan permainan di waktu permainan berjalan harus seizin wasit. Lemparan bebas ini dijalankan pada tempat di mana pemain ini dengan aktif mencampuri permainan atau di tempat yang ditinggalkannya. Seorang pemain meninggalkan lapangan permainan dengan kelakuan tidak sportif, tidak diperkenankan kembali bermain untuk sisa waktu permainan. Dan yang terakhir, pemain lapangan suatu regu harus berpakaian seragam, menjaga gawang harus dapat membedakan diri dengan jelas dari pemain-pemain lainnya. Sebaliknya, jika pemain-pemain pada punggungnya nomor 1 sampai 11, dengan penjaga gawang diberi nomor 1. Nomor-nomor harus kira-kira 20 cm tingginya dan terlihat jelas pada pakaian. Setiap pemain sepatu dan seragam serta nomor punggung atau dada. Baik, terima kasih. Yang ketiga, peraturan daerah gawang. Peraturan daerah gawang. Yang pertama, penjaga gawang
boleh bergerak bebas dalam daerah gol. Seorang pemain boleh melewati garis gol anggota badannya asalkan tidak dengan kaki. Yang kedua, jika peraturan tersebut dilarang, maka akan mendapatkan hukuman sebagai berikut. Yang pertama, lemparan bebas dilakukan oleh pemain penahan jika di garis daerah gol dilarang oleh pemain penyerang. Yang kedua, lemparan bebas 14 meter atau penalti dilakukan apabila salah seorang pemain penahan dengan sengaja memasukkan daerah gol untuk penahan bola. Yang ketiga, memasuki daerah gol setelah terjadinya suatu lemparan tidak dikenakan hukuman. Yang keempat, di daerah gol, bola adalah kekuasaan penjaga gawang. Semua pemain tidak diperbolehkan mengambil bola dari daerah gol. Yang kelima, mengembalikan bola dengan sengaja ke daerah gol sendiri, maka hukuman 14 meter atau penalti. Jika bola ditangkap oleh penjaga gawang, dihitung gol apabila bola masuk ke gawang. Lemparan bebas apabila bola tidak ditangkap atau disentuh penjaga gawang. Yang keenam, apabila penjaga gawang diganti tanpa pemberitahuan kepada wasit, maka hukumannya tembakan penalti. Yang ketujuh, penjaga gawang yang keluar dari daerah gawang maka dianggap sebagai pemain biasa dan tidak boleh mengambil bola dari daerah gol. Apabila kemudian mengambil bola di daerah gol, maka hukumannya penalti. Dan yang ke-8, apabila pemain penahan dalam melemparkan bola mengenai atau menyentuh kawannya dan bola masuk di daerah gol, maka permainan berjalan terus. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian yaitu yang keempat, peraturan penjaga gawang. Peraturan penjaga gawang yang pertama yaitu penjaga gawang boleh melempar bola dengan segala cara kecuali dengan kaki. Tetapi jika dalam keadaan menjaga, maka kaki diperbolehkan digunakan untuk menahan bola. Yang kedua yaitu penjaga gawang tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik dengan maksud membuang waktu. Ketiga, penjaga gawang boleh meninggalkan daerah gawang tanpa bola. Keempat, penjaga gawang tidak boleh meninggalkan daerah gawang dengan bola. Kelima, dalam hal bola sudah keluar daerah gawang, penjaga gawang diperkenankan menguasai kembali bola tersebut sebelum disentuh oleh pemain lain. Keenam, penjaga gawang tidak boleh mengambil bola yang mengulir atau berada di luar daerah gawang bila ia berada di dalam daerah gawang. Ketujuh, penggantian penjaga gawang dengan orang lain harus diberitahuan kepada wasit. Jika tidak, maka akan mendapat hukuman penalti. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Yang kelima, ada peraturan wasit. Peraturan pimpinan permainan atau wasit. 1. Setiap pertandingan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh 2 pengawas gawang. 2. Pengawasan terhadap pemain dimulai sejak wasit masuk lapangan permainan sampai berakhirnya pertandingan dan wasit meninggalkan lapangan permainan. Yang ketiga, wasit memeriksa sarana dan prasarana permainan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Wasit tidak boleh diganti dan harus selalu dekat dengan bola. Keputusan wasit tidak boleh diganggu-gugat selama tidak ada kesalahan wasit yang nyata. Hanya kapten regu yang mempunyai hak untuk memprotes keputusan wasit setelah permainan selesai atau pada waktu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Yang keempat, wasit harus mengawasi pemain yang masuk atau keluar lapangan yang dibantu oleh pengawas gawang dan mencatat atau menghitung jumlah gol yang terjadi. 5. Pelanggaran yang tidak sportif diperingatkan. Bila pelanggaran tersebut diulangi, maka pemain tersebut dapat dikeluarkan dari lapangan. Yang keenam, pada permulaan yang dihentikan karena terjadi pelanggaran, maka dilanjutkan dengan lemparan bebas. Kalau penghentian memakan waktu, maka diperhitungkan pada tambahan waktu. Yang 7, pada waktu pemain dikeluarkan dari lapangan, maka tidak dapat digantikan oleh pemain lain. Yang ke-8, wasit dan pengawas gawang dalam melaksanakan tugasnya di lapangan harus mengenakan seragam wasit, atau biasanya seragam warna hitam atau berbeda warna dengan pemain.
Yang ke-9, tugas pengawas lapangan. Memberi tanda dengan bendera wasit bila terjadi gol. Pada lemparan sudut, maka harus ditunjukkan ke arah sudut dengan bendera. Pada lemparan out, pengawas gawang harus menunjukkan bendera ke tanah di mana lemparan itu harus dilakukan. Pelanggaran di daerah gol yang dilakukan pemain dari penahan adalah tugas dari wasit. Yang ke-10, pengawas gawang memberikan tanda atau isyarat jika bola melalui garis. Bendera dinaikkan ke atas dan menunjukkan pihak mana yang mempunyai hak pada bola. Baik, saya akhiri presentasi ini. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.